sambil nunggu yang lain apa kita mulai saja dulu ya. Kandan sudah ditunjukkan ini apa namanya karyanya? Tuh. Oh iya sebentar Pak. Masih di share-nya di. Oh ya. Baik. Oke, silahkan. Bentar Pak. Ya, sambil menunggu dan menyiapkan, tadi sambil cek apel, suara Pak Edi bisa didengar? Oke, Anda bisa muncul caranya. Ini Pak, punya saya Pak. Ya. Jadi Sudah kelihatan Edi. yang lain sudah muncul? Oh, terputus. Terputus. Pak. Terputus Pak. Sebentar. Ya. Saya ulangi Pak. Ya. Iya Pak, sebentar. Ini Pak, sudah kelihatan belum? Oke, dibikin landscape kameranya supaya kelihatan besar. Baik Pak. Sudah Pak. Ya, kameramu landscape. Oke, udah. Oke, gimana? Silahkan dipresentasikan. Bagaimana nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya akan mempresentasikan semiotika, tema tentang ragam budaya yang ada di Indonesia. Pertama dari bawah itu ada gambar bisa itu memiliki konotasinya hanya gambar. Yang sebelah kanan itu ada itu hanya sebuah gambar seperti menyeramkan
makna denotasinya itu adalah layak atau barang rogo itu kalau istilah ponorogo itu kenanya itu gambar makna konotasinya yang menggunakan sampur dan di atasnya ada seperti itu Indonesia memiliki ragam budaya yaitu seni tari. Kemudian makna denotasi hanya sebuah rumah biasa yang seperti anak SD yang di tengah-tengahnya ya kemudian lanjut lagi atasnya itu ada gambar gunungan. Gambar gunungan menunjukkan arti adat budaya Jawa, terus sebuah simbol bahwasanya banyak sekali wayang-wayang ataupun sanggar seni yang di mana digunakan dalam konotasinya itu hanya sebuah gambar lancip seperti gunung. Kemudian itu ada reok ponorogo. Kalau untuk gambar makna konotasinya hanya sebuah topeng. Putus-putus terus Pak dari tadi Pak. Suaranya Pak, suaranya masih mute. Baik, sinyalnya tidak stabil tadi ya. Oke, Sulfa gimana Sulfa? Iya Pak. Itu tadi merah putih melambangkan tapi kebalik memang sengaja terbalik supaya gambarnya tidak mati. Itu melambangkan bendera Indonesia itu merah dan putih yang memiliki hati. Merah berani, putih suci. Tapi kalau untuk gambarnya hanya sebuah warna merah dan warna putih. Kemudian di atasnya itu ada burung Garuda tadi Pak. Ini kalau saya share gambar, punya saya. Ya, gambarnya sudah dilihat, sekarang diterangkan aja. Ya, untuk gambarnya di atasnya ada gambar burung Garuda. Kalau dimaknakan konotasi hanya sebuah lambang burung yang di tengah-tengahnya memiliki kalung. Tapi kalau untuk makna denotasinya kita bersatu. Itu ada gambar reok ponorogo. Yang tadi ada gambar reoknya. Kalau tapi kalau untuk reok yang ada dan di bawahnya
itu ada gambar gunungan. Gunungan itu menyimbolkan bahwasanya pembukaan dari sebuah wayang ataupun pintu-pintu, dan sebagai besar wilayah Indonesia itu memiliki ragam gunung, tidak dari sebuah pertunjukan wayang. Kalau untuk makna konotasinya hanya sebuah gambar itu 7 pilar, tetapi sebuah rumah joglo yang menyimbolkan adat istiadat budaya Jawa. Dan di bawahnya ada leak. Nah, gambar leak diartikan oleh daerah Bali untuk makna denotasinya hanya gambar topeng jenis untuk maknanya di Bali memiliki budaya. Kemudian di sebelah pojok bawah gambar boneka kartun yang menggunakan sampur yang seperti menggunakan pakaian tari. Untuk makna denotasinya yaitu bahwa Indonesia itu memiliki ragam budaya yaitu tari. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, tadi yang unsur ikoniknya apa? Ada gambar joglo, kemudian gunungan yang background dan putih. Ya, jadi tadi Wati melihat memang ini kalau kita lihat budaya Jawa ya, itu orang-orang terdahulu juga di dalam mengkomunikasikan pesan itu tidak secara verbal juga. Jadi mereka juga secara visual. Terbukti banyak ikon-ikon budaya. Ya, jadi satu tanda-tanda budaya yang ada di Jawa itu sebenarnya penuh dengan makna. Ya. Tidak hanya makna denotasi, tapi juga makna konotasi. Jadi semacam gunungan itu pun juga. Kalau kita mengupas dalam perspektif semiotika, kalau orang Jawa bilang sebenarnya perlambang atau perlambang. Jadi ada makna yang terkait dari artefak budaya atau satu benda ataupun satu gambar. Ini banyak berserak kita temukan di dalam tradisi masyarakat kita, bahwa mereka sebenarnya Kebudayaan. Seperti tadi ya, ada joglo, ada kemudian bahwa pakaian-pakaian penari itu pun memiliki makna-makna kalau kita kupas. Jadi ini keragaman budaya Nusantara tadi, ya, Indonesia tadi. Nah, cuman mestinya ada narasi yang tertulis nanti ya. Jadi nanti untuk tugas selanjutnya kita akan membuat satu ceritanya yang dalam sebuah narasi verbal, narasi paragraf cerita, kemudian diceritakan secara visual. Cuman, Baik, Pak. mediumnya tidak. Kalau ini kan gambar ya, nanti mediumnya adalah menggunakan foto. Ya. Menggunakan foto. Nanti untuk tugas selanjutnya. Oke, silakan yang lainnya dipresentasikan ya. Saya sudah, Pak. Ya, Ilham. Gimana? Hamdan sudah ya, Pak? Ya.
Oke. Hamdan sudah belum Pak? Kalau sudah saya mute dulu. Hamdan sudah. Hamdan sudah. Oke. Oke, Ilham. Gimana Ilham? Punyamu Ilham? Silakan Ilham. Halo Ilham. Atau Hisham? Hisham? Yang sudah siap silakan. Ya. Yang sudah siap silakan. Hisham? Suara Pak Edi bisa didengar ini? Bisa, Pak. Bisa. Punya solfa sudah ya? Insya Allah, Pak. Sudah, Pak. Ayo, siapa yang sudah siap untuk memaparkan tugasnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Tapi lagi azan nih, Pak, sini. Gimana? Ya Pak, lagi azan Pak. Sedang azan, Pak. Oh, sedang azan semua ya? Oke. Ya. Jadi nanti apa yang perlu kalian jelaskan itu bahwa ada 5 konteks dalam semiotik ya. Yaitu pertama makna denotasi, yang kedua makna konotasi, kemudian penggunaan jenis tanda, yaitu ikonik, tanda yang berupa ikon, tanda yang berupa indeks, dan tanda yang berupa simbol. Nah, dari aspek wujudnya, tipe tandanya adalah ada 3 tadi, ikonik, indeksial, dan simbolik. Sementara dalam konteks makna, itu ada makna konotasi dan makna denotasi. Jadi makna denotasi itu makna harafiahnya. Makna pertama, makna yang terlihat, yang bisa dicandra, yang bisa dilihat, dicandra. Sehingga ini makna pertama. Sementara konotasi makna terkait visualnya. Terkait visualnya. Kalau gunungan tadi yang ditampilkan tadi kan ada, itu sebenarnya ikon dari sebuah bentuk gunung. Gunung itu ujungnya lancip. Tapi bagaimana makna konotasinya? Kenapa itu dijadikan ikon? Karena kalau kita cari makna kaitannya antara bentuk gunungan dengan makna yang terkait, yaitu bahwa secara filosofi orang Jawa melihat gunung ini adalah tempat yang tertinggi di muka bumi. Di mana tempat tertinggi itu mendekatkan manusia ini kepada Tuhan. Jadi gunungan itu sebenarnya simbolik daripada upaya manusia untuk berkontemplasi terhadap kehidupannya. Yaitu tujuannya adalah mencapai kesempurnaan. Menuju pada kesempurnaan diri di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan dalam pengertian masyarakat Jawa kuno pun adalah Tuhan yang Maha Esa. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widiwasa. Sehingga gunungan ini tidak hanya ikonik untuk gunungan, tapi semua arah kehidupan itu menuju kepada yang tunggal, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini maka puncaknya adalah 1. Ini secara indeks arah menuju kepada puncak. 1. Nah, kita bisa memaknai makna terkaitnya seperti itu. Jadi dikaitkan dengan filosofi yang melingkupinya. Kalau di dalam iklan pun sama. Di dalam iklan pun sebuah misalnya iklan itu akan memberikan suatu penggambaran makna terkaitnya. Misalnya seorang aktris, ya, dia menggunakan
suatu iklan motor misalnya, iklan motor ya, kemudian dikaitkan dengan kesuksesan seseorang. Motor ini mahal, motor ini adalah untuk eksekutif. Nah itu penggambarannya sebagai tanda kesuksesan. Jadi Harley Davidson itu adalah sebuah tanda. Dia bukan cuma sekedar benda yang dimiliki, tapi dia memiliki makna konotasi bahwa motor itu ketika dikendarai oleh pemiliknya, dia mengandung makna konotasi. Konotasinya apa kira-kira? Kira-kira konotasinya apa? Seseorang yang memiliki Harley Davidson, Hasim. Ada yang tahu? Makna konotasi Gagah. apa? Apa Sultan? Gagah. Gagah, Pak. Gagah. Kayaknya. Kalau gagah itu masih terlihat ya. Artinya orang apa gagah itu masih terlihat. Kalau konotasi itu tidak terlihat. Berpunya ya, Pak. Apa? Berpunya. Nah, Apa ya? orang Kaya kaya. gitu loh. Yes. Ya. Nah. Oh, ini orang kaya. Orang kaya artinya apa? Sukses. Jadi orang memiliki, kenapa mereka sudah punya mobil 1, punya 2, punya 3 itu sebenarnya bukan fungsional itu. Dia memiliki makna yang tidak hanya sekedar fungsional. Kalau cuma punya mobil, tapi ini adalah tanda kesuksesan. Misalnya kan artis itu seringkali kan begitu, bawa tas. Tapi ini ternyata tas itu tidak fungsional. Dia penanda sehari ini untuk menunjukkan bahwa dia telah sukses. Artis yang berbayar mahal, maka propertinya harus mahal. Apalagi sekarang suaminya konglomerat, orang kaya. Ini adalah penanda kesuksesan. Nah, dasi pun ini bukan sekedar atribut biasa, tapi dia merupakan indeks. Indeks apa ya? Dasi. Kalau dasi apa? Dasi ini tanda indeks siang. Karena dia merupakan atribut apa? Atribut profesional. Maka kalau kita lihat untuk menunjukkan mereka itu agar lebih terlihat bermakna nilai keprofesionalitasnya, maka ini mereka menggunakan dasi, menggunakan jas. Dan itu penanda karena memiliki makna terkait bahwa ini merujuk kepada mereferensikan nilai kesuksesan, nilai profesionalitas. Padahal secara visual ya dia menggunakan mengikat. Tidak lagi dasi kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu apa? Bisa jadi bawahnya hitam, atasnya pakai putih, pakai dasi kupu-kupu. Persepsi orang apa? Makna terkaitnya. Apa Ben? Culun. Bawa napan, nah itu jadi pelayan restoran. Tapi makna itu bisa jadi berbeda di Inggris sana, beda. Karena di sana benar kupu-kupu ya gentleman. Kalau kalian lihat film-film Barat itu, si kupu-kupu kalau di Indonesia kan konotasinya adalah pelayan restoran atau pelayan hotel, ya, si kupu-kupu. Tapi kalau di Barat gentleman. Nah ini makna yang terkait. Oke, sudah selesai? Selesai? Nah, ini sedikit Pak. Iya, Pak. Menerangkan konotasi identitas. Oke, silakan Sobat. Nanti kita bahas. Kelihatan nggak? Oke. Teman-teman. Ya, kelihatan. Ya, silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
Saya Sulfa, Waalaikumsalam. desain grafis 2018, Stekom Ambarawa. Di sini saya akan mempresentasikan gambar buatan saya yang temanya itu rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Di sini kan kayak seperti terbagi di 2 tema gitu ya. Jadi rajin pangkal pandai sendiri, hemat pangkal kaya sendiri. Nah, itu kita bahas satu-satu ya. Rajin pangkal pandai. Menurut saya ini denotatifnya atau yang bisa kita lihat itu kan ada seorang perempuan menulis kayak mencatat gitu dan ada catatan yang tertempel-tempel-tempel. Lalu ada tumpukan buku yang di atasnya itu ada topi toga ya teman-teman, itu topi yang buat wisuda kalau yang nggak tahu ya. Itu terus ada tangga yang menyender di tumpukan buku itu. Dan ada tulisan rajin pangkal pandai. Nah, menurut saya ikonnya itu ikon rajinnya itu tuh dari si perempuan yang sedang menulis ini. Makna konotatif dulu, Ding. Rajin mencat. Ini rajin ya, rajin akan membawamu menujunya ini tuh dilambangkan dengan tangga kesuksesan dalam pendidikan. Nah, kesuksesan ini ditandakan dengan topi toga. Atau bisa juga berhasil menyelesaikan pendidikan gitu dengan baik karena rajin gitu ya. Ikonnya menurut saya ini perempuan yang sedang mencatat ini bisa diartikan sebagai rajinnya itu. Lalu simbolnya itu saya menyimbolkan pandainya itu dengan topi toganya. Jadi pandainya itu berhasil apa ya? Menyelesaikan pendidikan gitu loh. Nah, itu. Terus indeksnya itu ada buku, ada tangga, ada ballpoint, dan ada tulisan itu termasuk indeks kayaknya. Nah, itu tapi yang menurut saya belum tersampaikan itu ide saya yang pengennya mempresentasikan lulus tepat waktu gitu loh. Jadi kayak berhasilnya itu rajin akan membuat kita lulus tepat waktu. Nah, itu saya belum bisa mempresentasikannya seperti itu. Kemudian lanjut ya yang hemat pangkal kaya. Sebentar, sebelum ke hemat pangkal kaya, itu sebenarnya kalau mengkonotasikan, mengkaitkan maknanya dengan lulus tepat waktu, itu sebenarnya tingkatan itu. Bukunya itu ada berapa? Misalnya bukunya itu ada 8, kan sarjana itu 8 semester. Nah, bukunya ada 8 tingkat. Nah, maka puncak tingkatnya adalah sarjana, disimbolkan dengan toga. Toga ini adalah simbol sarjana, kepandaian, ya, itu toga itu kan. Nah, seseorang untuk mencapai pada puncak kepandaian seorang sarjana harus melalui tangga dengan 8 tahapan semester. Nah, itu ketika dia tepat 8 tingkatan, maka itu dia tepat waktu. Nah, bisa itu. Oke, silahkan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian yang hemat pangkal kaya itu makna denotatif yang terlihat itu tangan sedang memegang koin ya kalau itu. Koin hendak memasukkan koin gitu ke dalam celengan ya kalau kita lihat. Lalu ada koin-koin yang bertebaran, lalu ada uang kertas juga yang bertebaran, lalu ada rumah yang beralaskan koin yang sangat besar, dan di dalamnya itu terdapat atau berisi uang-uang kertas dan uang-uang koin.
lalu ada tulisan hemat pangkal kaya. Ya, konotatifnya semakin banyak uang yang kita simpan, maka kita akan semakin kaya. Itu guys. Ya, menurut saya itu ikonnya itu rumah yang penuh uang itu ikonnya. Itu maksudnya menandakan kaya gitu. Lalu simbolnya itu ya uang yang banyak ini toh yang memenuhi rumah itu simbolnya. Lalu indeksnya tuh ada celengan, lalu ada tangan, lalu ada tulisan. Seperti itu. Nah, ini tuh maksudnya ya, kenapa sih saya memilih mempresentasikan hemat dengan menabung? Karena hemat itu cara agar menjadi kaya itu dengan apa sih? Yaitu dengan menabung, ya kan? Percuma kalau kita hemat misalnya hemat tapi nggak disimpan uangnya sama aja kan. Nah, itu hematnya itu kita tabung. Uangnya dari berhemat itu kita tabung. Lalu kaya secara materi itu dilambangkan dengan rumah yang penuh uang ini. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, mikrofonnya di-mute itu Pak. Pak, Dengan Pak. suaranya, iya Pak, Oke, mic-nya silakan. dinyalakan. Oke, jadi tadi ada kesesuaian antara cerita dengan gambar, itulah sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita bisa menyampaikan pesan secara visual dan elemennya menggunakan gambar. Ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Mujib atau Isyam? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pola kelihatan Mana apel? Terus lagi. apakah kelihatan? Tes. Belum kelihatan. Kosong, Bel.
belum muncul gambarnya, tapi layarnya sudah muncul, tapi masih hitam. Iya, Apa masih sudah? hitam. Masih hitam. Oke, screen-nya ada kelihatan. Screen-mu diganti toh. Oke. Waduh. Belum muncul gambarnya. Gimana, Beb? Iya, Pak. Itu bisa. Sudah? Nah, Nah, udah. ya, silakan, terangkan. Ya, saya akan mempresentasikan gambar yang bertemakan karyawan yang di PHK oleh dampak corona. Makna denotasinya adalah gambar orang yang membawa barang dan sebuah visual sebuah virus. Kena konotasinya orang yang dipecat atau disuruh keluar oleh virus corona itu menggambarkan bosnya, dikarenakan ya dampaknya virus itu adanya pengurangan karyawan. Dan orang tersebut menghadap ke bawah karena tampak bersedih dan membawa barangnya yang memvisualkan disuruh pergi dari kantor tersebut atau dipecat gitu. Dan indeks pada gambar tersebut virus itu bermata merah yang menandakan kemarahannya. Wah, fotonya Ica nih. Wah. Baik, ya. Sudah ya? Ya. Jadi tadi gestur tadi ya. Jadi gestur juga merupakan penanda. Ya. Gestur juga merupakan penanda di mana tadi menunjukkan kelesuan, ya, kesedihan, kekecewaan dengan menunduk. Ini kan menunjukkan tanda. Termasuk kita. Kita itu berhadapan dengan orang tua kalau dalam diajarkan dalam tradisi Timur itu kan kita tidak dana.
Kalau enggak itu kan sombong gesturnya. Tapi kita akan mengikat tangan, menunduk, bahkan kalau santri sama kiainya itu enggak berani menatap muka. Ya, itu ini menandakan adanya penghormatan. Ya. Ngapurancang, namanya diikat. Gitu kan. Tapi demikian pula tadi bahwa bekas sedih menunduk. Nah, ini merupakan satu tanda dari kesedihan. Ya. Karena akibat dipecat. Terus kemudian virus corona tadi yang menyeringai, exit keluar. Nah, itu kan panah indeksnya itu. Panah itu tadi adalah indeks keluar ya. Ada ikonnya, ada indeksnya. Oke. Baik, cukup. Yang lainnya? Oke, siapa yang belum? Silakan. Ilham, gimana Ilham? Ya, kamu bagaimana Ilham? Saya Pak. Ya, Hasim. Hasim, silakan Hasim. Ini gimana ya? Share screen. Cuma akan memulai menangkap semua yang oke, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mempresentasikan gambaran saya yang bertema berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, namun di sini tidak ada air. Di sini saya gambarkan sebagai naik. Jadi bersusah-susah dahulu itu ada tangga ya, ada unda-undaan yang merepresentasikan perjuangan. Di situ juga banyak halangan seperti batu, terus duri-duri. Di situ juga ada warna merah itu saya maksudkan sebagai darah, di mana berjuang itu pasti akan berdarah-darah. Terus di puncaknya ada sebuah cincin permata yang melambangkan keberhasilan. Di atasnya lagi, itu di situ ada minuman dan wanita melambangkan bersenang-senang kemudian. Nah, begitu Pak. Jadi saya hanya bisa merepresentasikan seperti itu. Selebihnya tolong dikoreksi, Pak. Wah, rantingnya hampir putus ya. Iya, itu awalnya tadi orang ini berteduh di bawah pohon. Begitu. Oh. Berhubung ini gambar, jadi langsung di atas saja. Baik ya. Jadi ya, apa yang kita lihat secara visual itu punya makna. Ya. Jadi simbol kengerian, simbol berdarah-darah itu kan kita akan sering menggunakan wah kita mencapainya sesuatu itu sampai mengeluarkan darah. Makna kata-kata tadi mengandung konotasi berdarah-darah itu adalah dengan penuh perjuangan. Kemudian pencapaian melalui suatu tahapan. Ini juga memberikan satu penggambaran. Ya. Jadi visual ini bisa memberikan gambaran, ide-ide, konsep-konsep yang telah diceritakan. Ya. Jadi Pak Edi melihat dari semuanya sudah mencoba memahami bahwa ternyata bisa mengkomunikasikan pesan melalui tanda-tanda visual. Tanda-tanda visual. Tanda-tanda itu tadi ada yang berupa gestur. Ini kan gesturnya itu yang di atasnya itu seperti bersenang-senang, menari, gembira,
puncak kesuksesannya di mana dia digambarkan. Nah, cara penggambarannya masing-masing mengekspresikan dengan cara yang berbeda. Yang terpenting Pak Edi bisa menangkap bahwa kalian memahami bahwa berusaha untuk menyampaikan pesan menggunakan bahasa visual dan memanfaatkan elemen tanda. Nanti kita akan menganalisa iklan, ya. Jadi kalau ini kan iklan itu juga penuh dengan tanda, tapi minggu depan aja. Berikan contoh cara menganalisa tanda-tanda di dalam iklannya. Baik, apa lagi? Yang sudah siap lagi? Oke, silakan. Satu lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Misalnya, di depan menjelaskan tentang menganalisa iklan, tanda dalam iklan ya, di depannya materinya ya. Oke, sudah semua? Yang sudah siap? Yang belum siap? Silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Satu lagi, siapa? Mujib, gimana Mujib? Halo, Mujib? Nur Mahfudin? Halo? Miftahul Mujib? Oke. Baik ya. Kalau tidak ada, nanti yang belum mempresentasikan silakan disiapkan minggu depan ya. Kemudian Pak Edi akan menerangkan minggu depan Pak Edi akan menjelaskan bagaimana komunikasi visual di dalam periklanan itu ternyata menggunakan tanda. Tadi Pak Edi sedikit singgung ya. Ada penggambaran seorang tanda kesuksesan, dia menggunakan memiliki rumah yang mewah dan sebagaimana Sulfa tadi kan memberikan gambaran rumah penuh uang sebagai tanda kesuksesan. Nah, di dalam iklan pun sama nantinya, dalam iklan pun sama nanti penuh dengan tanda-tanda. Nanti kita bahas, Pak Edi akan berikan contoh, nanti kalian Pak Edi tugaskan menganalisa tanda di dalam iklan. Ya, sebelum nanti paling uasnya adalah kalian membuat sebuah gambar iklan yang menggunakan aspek tanda. Ya, Nur Mahfudin silakan dilanjutkan minggu depan. Ya, akan minggu depan. Nah, Pak Edi akan melanjutkan untuk kelas yang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Ya, semoga sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak.